Pembasmian KKB dimulai. Kawasan segitiga hitam KKB jadi sasaran utama TNI. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis. Lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip dari gri.id, dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun ke Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lani Jaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Tengah Mati Telenggen, dan Kalenap Murib. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua. Polda Papua mengklaim bahwa yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda. Operasi khusus menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB. Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini sedang berlangsung di Poso. Apalagi pasca kejadian di distrik Sinak yang menyebabkan 4 karyawan PT Modern Group tewas tertembak oleh KKB, membuat Menko Polhukam langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso.
Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua, Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia, dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya. Sarang KKB digeruduk TNI. Mengejutkan, TNI temukan tumpukan senjata milik KKB. Seorang warga asli Papua yang meminta dirahasiakan identitasnya menyerahkan sebanyak 26 butir amunisi tajam ke Kodim 1710 garis miring Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Komandan Kodim 1710 garis miring Mimika, Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi, mengatakan bahwa amunisi tersebut sudah 2 tahun lamanya dan disimpan oleh warga tersebut setelah ditemukan di area kebun kawasan kilometer 8. Jadi dia menemukan amunisi ini sekitar 2 tahun lalu di kebun. Diperkirakan punya kelompok yang dulu menyerang di Kuala Kencana, ungkap Dandim di Makodim 1710 garis miring Mimika. Jadi setelah mereka menyerang ke Kuala Kencana, diperkirakan mereka ke kilo 8. Mereka kumpul di situ. Sepertinya amunisi ini tertinggal, lanjutnya. Kondisi 26 butir amunisi tersebut sebagiannya sudah berkarat. Setelah dilakukan pengecekan, amunisi tersebut diperkirakan amunisi lama yang diproduksi di bawah tahun 2000. Tapi kalau digunakan untuk senjata, semuanya bisa meledak. Mau senjata organik maupun senjata rakitan. Intinya amunisi ini masih berbahaya sekali kalau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk ke tangan KST, ujarnya. Dandim juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut menyerahkan barang-barang berbahaya ke aparat keamanan, seperti misalnya amunisi maupun lainnya, ketika warga menemukannya. 26 butir amunisi aktif tersebut terdiri dari amunisi kaliber 5,56 mm, 20 butir amunisi kaliber 38 mm, 5 butir dan amunisi kaliber 9 mm 1 butir. Awalnya dijelaskan Dandim, warga tersebut menyampaikan kepada anggota dari unit Intel Kodim terkait adanya penemuan amunisi tersebut. Namun warga tersebut masih enggan menyerahkan lantaran takut. Kemudian anggota Kodim tersebut melakukan pendekatan dan penggalangan kepada warga itu dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait ancaman hukuman apabila yang bersangkutan ditemukan oleh aparat keamanan secara langsung dan ada menyimpan amunisi. Dapat dipenjara hingga puluhan tahun bahkan seumur hidup. Akhirnya Rabu kemarin bertempat di area pasar SP1. Warga tersebut menyerahkan amunisi yang ditemukan sekitar 2 tahun lalu kepada anggota Intel Kodim. Selanjutnya amunisi ini, kata Dandim, akan dilaporkan ke Kodam 17 garis miring Cenderawasih untuk ditindak selanjutnya. Jadi tidak akan kami pakai juga amunisi terbesit, pungkas Dandim. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.